Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 12 IPS 3 SMA 1 Suko. Kami di sini akan menjelaskan tentang bentang alam di Afrika Tengah. Saya Nuril Fajiria, nomor absen 22, dan Saya Wandati Masri Mareta, nomor absen 33. Saya Muhammad Syaikul Islam Masud, absen 17. Saya Arya Pratama Nugroho, nomor absen 5. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai benua Afrika Tengah. Anggota kelompok kami yaitu 1. Arya Pratama Nugroho, 2. Muhammad Syaikul Islam Masud, 3. Nuril Fajriya, 4. Wandati Masri Mareta. Berikut merupakan daftar isi: 1. Bentang alam, 2. Karakteristik iklim wilayah, 3. Ras, suku, bangsa, dan agama, 4. Komoditas utama wilayah, 5. Kondisi keamanan dan politik, 6. Peta persebaran wilayah. Berikut merupakan penjelasan mengenai bentang alam di benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika di antara 35 derajat lintang selatan sampai 38 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Negara Afrika Tengah terdiri atas 1. Negara Kongo dengan ibu kotanya Brazzaville, 2. Negara Angola dengan ibu kotanya Luanda, 3. Negara Gabon dengan ibu kotanya Libreville, 4. Negara Republik Afrika Tengah dengan ibu kotanya Bangui, 5. Negara Kamerun dengan ibu kotanya Yaounde. mari kita lanjut dengan karakteristik iklim wilayah di benua Afrika Tengah. Di benua ini ada beberapa iklim. Di antaranya adalah daerah iklim sedang atau subtropis, yaitu meliputi daerah pantai, tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. Daerah iklim tropis, yaitu daerah di sekitar Ekuador. Daerah iklim gurun, jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah Afrika bagian utara, wilayah gurun, dan bagian barat daya benua. Daerah beriklim gurun bisa mengalami kering sepanjang tahun. Daerah iklim Mediterranean. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah paling utara Afrika, sekitar Laut Tengah. Daerah iklim pegunungan. Jenis iklim yang satu ini terdapat di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Sekarang, masuk pada ras, suku, bangsa, dan agama di benua Afrika Tengah. Di Republik Afrika Tengah terdapat 80 kelompok etnis, yaitu ada Mawa Ubangi 78,7%, ada sekitar 35 kelompok etnis. Yang terbesar Gbia 27,8%, Banda 21,9%, Majia 9,5%, Bung 6,0% atau 6%, Yakoma 5,5%, Bokoto 3,6%, Sudan 6,2%, dan 12 suku di perbatasan sebelah utara, Zande 3,0%, Banda Dupu 2,7%, Bantu 3,0% atau 3%, 10 suku di bawah barat daya, Fulani atau Fulbe 3,6%, Bagirmi Fulbe 2,4%, Bororo 1,0% atau 1%, Sarah Bagirmi
4,9%, Kaba 2,0% atau 2%, 10 kelompok etnis lainnya. Arab 2,8%, Arab Sua yang hidup nomad 2,2%, Pygmy 0,3%, 5 suku yang sebagian besar dapat dijumpai di hutan bagian barat daya. Lainnya 0,5%, ras Kaukasia dan kelompok-kelompok etnis dari negara-negara tetangga. Agama yang terdapat di Republik Afrika Tengah 89,5% Kristen, 60,5% Protestan, 28,4% Katolik Roma, 0,6% Kristen lainnya, 8,5% Islam, 1,0% atau 1% kepercayaan tradisional, 2,0% atau 2% lainnya tidak ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang komoditas utama wilayah Afrika Tengah. Sebagian besar orang Afrika Tengah mengandalkan pertanian untuk mata pencaharian mereka. Laki-laki membuka ladang, sedangkan bercocok tanam sebagian besar menjadi tanggung jawab perempuan yang menanam singkong, jagung, millet, sorghum, padi, labu siam, dan kacang tanah untuk konsumsi keluarga mereka. Tanaman komersial seperti kapas dan kopi yang diperkenalkan oleh pemilik perkebunan Perancis sebagian besar diproduksi di lahan kecil. Negara ini sebagian besar swasembada bahan pangan pokok dan diversifikasi pertanian telah didorong oleh pemerintah. Pertumbuhan sayuran untuk ekspor juga telah didukung oleh pemerintah. Meskipun orang Afrika Tengah telah lama berkultivasi tebu dan kelapa sawit dalam skala kecil, negara akhir-akhir ini telah melakukan upaya untuk menanam kedua tanaman tersebut di perkebunan besar yang dimekanisasi. Republik Afrika Tengah memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Ini juga memiliki kekayaan sumber daya mineral, termasuk berian yang menyumbang hampir setengah dari total pendapatan ekspor negara itu. Emas, uranium, biji besi, tembaga, dan mangan ditambah dalam jumlah yang lebih kecil. Air terjun negara itu adalah sumber tenaga hidroelektrik dan bendungan yang terletak di Sungai Mbali Lim di barat Laut Bangui menghasilkan sekitar 4/5 listrik negara. Meskipun didorong oleh lembaga bantuan multilateral untuk meningkatkan ekspornya, Republik Afrika Tengah juga berada di bawah tekanan untuk melindungi sumber daya alamnya, baik permanenan kayu maupun penambangan intan terjadi di lokasi yang juga merupakan pusat keanekaragaman hayati yang tinggi. Konflik meletus pada 1990-an antara berbagai lembaga negara, perusahaan penerbangan multinasional, penambang berian artisanal, organisasi konservasi internasional, dan penduduk desa Afrika Tengah yang mencari pekerjaan di perusahaan penerbangan mengenai cara terbaik untuk melindungi sumber daya ini dan meningkatkan ekspor. Berikut merupakan kondisi keamanan dan politik yang ada di Afrika. Afrika telah dikenal dengan adanya stigma benua yang penuh ketidakstabilan. Negara-negara di Afrika mengalami kemelut yang tiada akhir dalam politik, pemerintahan, dan perekonomiannya. Afrika mengalami masa transisi pasca kemerdekaan, sistem politik pemerintahan barat yang bercorak demokrasi mulai diterapkan. Pengaruh kolonialisme masih terasa walaupun negara telah merdeka, atau dengan kata lain, Afrika mengalami masa dekoloniasi.
Ini disebabkan adanya ketergantungan terhadap negara induk yang telah menjajah negara yang telah merdeka melalui kompromi dan ideal politik dengan negara induk yang notabene memiliki kepentingan atas Afrika. Berikut merupakan peta persebaran batas wilayah Afrika Tengah, yaitu wilayah barat berbatasan dengan negara Niger, wilayah timur berbatasan dengan negara Sudan Uganda, wilayah utara berbatasan dengan negara Libya, wilayah selatan berbatasan dengan negara Zambia. Terima kasih telah menonton presentasi PPT dari kelompok kami. Sekian dari kami, jangan lupa Like, comment, dan subscribe.